Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi sama aku. Di video kali ini aku mau share soal pengalaman aku menjadi anggota Satpol PP. Oke, jadi ini adalah salah satu pengalaman aku yang pernah aku alami selama hidup aku gitu kan. Yang bagi aku ini sangat menarik sekali dan sangat memberikan inspirasi buat aku, yaitu menjadi bagian dari anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Kalian ada yang tahu apa itu Satuan Polisi Pamung Praja? Jadi kenapa aku tadi bilang ini adalah salah satu pengalaman yang sangat menarik buat aku, karena tidak semua orang atau tidak semua perempuan bisa menjadi anggota Satpol PP. Banyak yang tanya sama aku, kok bisa sih jadi Satpol PP? Kok mau sih jadi Satpol PP? Gimana sih caranya jadi Satpol PP? Ada juga yang bertanya seperti itu, gimana caranya untuk menjadi Satuan Polisi Pamung Praja. Dan baiklah, di sini aku mau cerita sama teman-teman semuanya gimana sih awal mulanya aku menjadi anggota Satpol PP itu. Berawal dari tahun 2012. Itu aku waktu itu masih kuliah pada semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah tuh. Soalnya aku lulus kuliah itu pada tahun 2014. Aku itu tadinya ada salah satu saudara aku yang memang katanya, ya aku kan memang nggak tahu gitu ya kalau ada salah satu saudara aku itu yang masuk menjadi PNS di Satpol PP gitu. Aku tidak tahu itu, cuman orang tuanya cerita sama aku, katanya memang anaknya beliau itu menjadi anggota Satpol PP gitu kan. Dan aku cari tahu tuh tentang gimana cara bisa menjadi anggota Satpol PP atau cara bekerja di instansi pemerintahan. Awal mulanya dari situ. Pada waktu aku lagi kuliah, ada salah satu dosen aku yang memang anggota Satpol PP juga. Kebetulan aku ceritalah sama dosen aku gitu kan, cerita ada saudara aku juga yang jadi anggota Satpol PP, loh siapa namanya gitu, dan cerita-cerita. Dan memang kebetulan waktu itu memang lagi ada dibutuhkan anggota Satpol PP lumayan banyak lah gitu, tidak laki-laki tidak perempuan, itu memang lagi dibutuhkan gitu. Dan aku mencari tahu gimana persyaratannya untuk bisa masuk menjadi anggota Satpol PP gitu. Dan dari sana lanjutlah, setelah aku cerita sama dosen aku itu kan, untuk mencari tahu persyaratannya apa aja. Pada waktu itu aku sangat berminat untuk menjadi anggota Satpol PP karena pengen sekali gitu kan menjadi anggota Satpol PP, bekerja di salah satu instansi pemerintahan kayak gitu. Soalnya memang satu linier juga gitu kan sama di tempat kuliah aku gitu. Walaupun jurusan kuliah aku itu bukan untuk di bidang pemerintahan, cuman kan mencakup keseluruhannya itu bisa juga. Pada waktu itu aku nunggu sebulanan lah kurang lebih gitu, dan akhirnya aku bisa masuk menjadi anggota Satpol PP di salah satu instansi pemerintahan di tempat tinggalnya aku pada waktu itu. Dan pada awal aku masuk menjadi salah satu anggota Satuan Polisi Pamung Praja di salah satu instansi pemerintah kota aku waktu itu. Mana sini. Waktu itu aku dikasih surat perintah atau SP yang menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal pada hari itu aku resmi menjadi anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Pada waktu aku masuk kerja ke sana,
aku ditempatkan di salah satu bidang atau unit, itu namanya, kalau pas waktu itu dulu ya, tahun 2012, namanya P2O. P2O itu aku lupa ya namanya. Kalau sekarang itu bagian umum gitu, bagian tata usaha. Cuman pada waktu itu namanya P2O gitu singkatannya. Cuman aku lupa untuk kepanjangannya, mohon maaf gitu kan. Kalau sekarang ini nih, pas aku dulu resign tahun 2019 itu, yang dulu namanya P2O, itu kan bagian unit tata usaha gitu atau unit kepegawaian gitu, yang namanya sekarang menjadi umum kepegawaian, umpeg kayak gitu, subbidang umpeg umum kepegawaian gitu. Kalau dulu namanya P2O. Aku waktu itu ada di P2O berapa lama ya? Soalnya aku juga langsung dipindahkan, ditarik ke unit yang lain gitu. Nggak lama sih, cuman setahun apa 2 tahun gitu. Nggak lama gitu kan. Aku langsung dipindahkan ke bagian namanya penegakan perda, bidang penegakan perda, namanya Gakda gitu, penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Nah, di bidang Gakda ini nih, aku lamanya di Satpol PP itu gitu, di bagian penegakan peraturan perundang-undangan daerah gitu. Aku cukup lumayan lama di situ, dari tahun 2012 sampai tahun 2018an kalau nggak salah, apa 17, 18, aku lupa lagi gitu. Aku lumayan lama di sana. Aku mulai mengenal yang namanya Satpol PP itu apa, terus tugas fungsinya itu apa, tupoksinya itu apa. Aku menjadi anggota Satpol PP itu gimana, aku pahamnya itu ketika waktu berada di Gakda pada waktu itu, soalnya kan lamanya aku di sana gitu. Dan alhamdulillahnya di unit Gakda itu aku mendapatkan tim yang sangat baik-baik banget gitu kan, apalagi atasan akunya yang sangat, orangnya itu apa ya, kepada bawahannya itu yang sangat support sekali, yang sangat menghargai dan memang sangat mengerti bawahannya gitu, atasan aku pada waktu itu. Dulu pas waktu aku ditempatkan di unit Gakda, di bidang Gakda itu, aku ada ditempatkan di bagian apa ya, pengawasan dan pengaduan kalau nggak salah tuh namanya, aku lupa lagi, maaf. Pengawasan dan pengaduan, unit pengawasan dan pengaduan gitu. Jadi tugasnya aku itu sehari-hari itu menangani ketika ada pengaduan gitu, pengaduan dari masyarakat mengenai hal apapun yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Sebenarnya aku agak-agak bingung nih mau ngejelasinnya tentang tugas aku waktu itu di sana tuh dari mana dulu gitu. Soalnya kan banyak banget yang namanya tugas menjadi anggota Satpol PP itu, terutama di unit aku gitu kan, yang memang tiap harinya itu selalu ada kegiatan kayak gitu kan. Bukan hanya di unit aku, di semua unit memang pasti selalu ada kegiatan kayak gitu, baik itu kegiatan mengenai perizinan gitu, ataupun kegiatan, ada yang kegiatan untuk khusus yang bagi anggota Satpol PP-nya itu khusus untuk piket di baik di Mako gitu kan. Mako itu di Satpol PP, di kantor Satpol PP-nya itu gitu, ataupun piket di perkantoran lain, baik itu di rumah wali kota gitu kan, baik di kantor DPRD dan lain sebagainya gitu kan. Ada juga unit Satlinmas gitu, unit Linmas gitu, itu khusus membawahi para anggota satuan Linmas kayak gitu. Itu namanya bagian unit Linmas kayak gitu.
Itu khusus untuk membina dan memfasilitasi para anggota satuan Linmas kayak gitu. Banyak sih, dan ada juga bagian keuangan gitu. Ada bagian keuangan itu khusus untuk masalah keuangan dan penggajian pegawai dan lain sebagainya. Oke, balik lagi ke topik utama aku. Topik yang akan aku bahas nih adalah tugas aku di Satpol PP waktu itu gitu kan. Aku barusan menjelaskan secara keseluruhan mengenai bidang yang ada di Satpol PP kayak gitu. Kalau waktu aku di Gapda itu kan menjadi staf pengaduan gitu. Pengaduan dan apa itu aku beneran lupa gitu. Yang aku ingat tuh pengaduan gitu. Jadi tugasnya aku ada atasan aku juga gitu kan. Ada senior aku yang memang yang selalu memberikan arahan dan masukan sama aku gitu kan, sehingga aku bisa bekerja dengan baik pada waktu itu. Ketika ada pengaduan itu kan harus di BAP gitu kan. Ketika ada masalah apapun gitu kan, ketika misalkan habis kegiatan yang namanya razia gitu kan, razia baik itu razia penginapan ataupun hotel dan lain sebagainya, anak sekolah, sidak pegawai dan lain sebagainya yang diharuskan untuk di BAP di kantor Satpol PP itu kadang-kadang aku suka disuruh untuk nge-BAP kayak gitu kan. Dibuat berita acara pemeriksaannya, yang nantinya dibikin laporan, dan kalau misalkan ada tindak lanjut untuk bagian yang lainnya selanjutnya, untuk ke tahap selanjutnya itu nanti si berkas BAP itu bakal diserahkan gitu. Kalau misalkan contohnya misalkan habis razia yang yang di hotel-hotel kayak gitu kan, yang memang tidak seharusnya gitu kan, yang memang bukan muhrimnya atau memang bukan pada waktunya itu kan. Nanti berkas tersebut diserahkan ke pengadilan kalau memang diharuskan untuk dilakukan proses selanjutnya di pengadilan kayak gitu, untuk melengkapi semua data-datanya. Ada juga di Gapda itu kegiatan GDD atau sidak. GDD itu artinya Gerakan Disiplin Daerah gitu. GDD itu bisa sidak pegawai, bisa sidak anak sekolah kayak gitu kan. Anak sekolah yang memang pada jam pelajaran, pada jam sekolah itu malah tidak berada di sekolah gitu, malah misalkan main di tempat game online, di warnet, atau misalkan di taman. Suka ada tuh yang kayak gitu, pelajari yang memang tidak seharusnya pada jam sekolah, harusnya kan ada di sekolah untuk belajar kayak gitu. Atau misalkan memang sidak pegawai yang memang pada saat jam kerja pegawai tersebut tidak berada di kantor gitu kan, tidak sedang bekerja, malah misalkan ketahuan berada di mall atau sedang belanja atau dan lain-lainnya kayak gitu, bisa aja kayak gitu. Dan kadang setiap 1 bulan sekali ada sidang pegawai yang memang rutin gitu kan. 1 bulan sekali itu sidak khusus untuk pegawai gitu. Jadi anggota Satpol PP itu dibagi-bagi. Kadang ke satu kantor itu ada kan di yang namanya instansi pemerintahan itu kan banyak unitnya ya, banyak bagiannya. Jadi misalkan ke satu perkantoran tersebut ada berapa unit, dibagi ke satu unit itu atau ke satu bidang itu 2 orang kayak gitu atau 3 gitu kan, untuk diperiksa kehadirannya, absensinya kayak gitu.
kalau misalkan ada yang sakit atau ada yang izin kenapa gitu, bisa dibuktikan dengan surat sakit atau surat izinnya seperti itu. Atau misalkan kalau yang ada lagi tugas belajar, bisa dibuktikan dengan surat tugas belajarnya kayak gitu. Dan selanjutnya ada juga bagian unit di Gakda itu mengenai masalah perizinan nih teman-teman gitu. Itu khusus untuk masalah perizinan untuk setiap perizinan yang ada di salah satu wilayah tersebut gitu. Misalkan untuk bagi perusahaan yang memang berencana untuk mendirikan perusahaan di wilayah itu atau membangun tempat usahanya, tempat bisnisnya, itu kan harus ada surat izinnya tuh, surat izin usahanya kayak gitu. Nah sama tim dari Gakda itu, dari Satpol PP, kita setiap hari periksa tuh rutin gitu. Misalkan dalam satu minggu itu ada berapa kali gitu untuk pemeriksaan mengenai masalah perizinan tersebut gitu. Memang sudah dilengkapi sepenuhnya atau belum gitu kan untuk masalah perizinannya kayak gitu. Kalau misalkan memang sudah dipenuhi, ya itu bagus dong gitu kan, berarti kan taat aturan. Dan kalau misalkan memang belum dipenuhi atau baru sebagian dipenuhinya, sama tim kami, sama tim kita dari Satpol PP, memang diharuskan untuk segera diselesaikan pengurusan perizinannya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Nah itu dia kalau untuk tugas pokoknya mengenai bidang Gakda pada waktu itu aku bekerja di sana. Memang sebagian besarnya itu seperti itu. Cuman banyak juga kegiatan yang lainnya yang memang harus kita penuhi setiap harinya gitu. Kadang ada kita tuh melakukan razia malam kayak gitu, dan itu melibatkan tidak hanya semua anggota Satpol PP kayak gitu, tapi melibatkan sektor yang lainnya juga. Bisa dari Kamtib Mas, dari kecamatan setempat kayak gitu. Bisa jadi dari anggota TNI-nya juga, dari aparat kepolisiannya juga, dan dari anggota VM-nya juga kayak gitu. Jadi kita tuh kalau pas razia malam tuh memang bukan hanya dari Satpol PP, tapi melibatkan semua sektor gitu. Dan selain tugas yang aku sebutkan tadi, banyak juga kegiatan yang lainnya gitu. Kalau misalkan setiap hari Jumat tuh kita selalu ada senam pagi kayak gitu. Dan pada pagi itu kan kita dilakukan apel pagi gitu kan, dan pada sore pas mau pulang kerja itu, sebelum pulang kita dilakukan apel sore kayak gitu. Itu wajib bagi semua pegawai gitu, tidak hanya anggota Satpol PP sih sebenarnya gitu, wajib untuk semua pegawai instansi pemerintahan. Dan banyak juga sih kalau misalkan untuk kegiatan Satpol PP yang lainnya gitu, yang memang berhubungan langsung dengan instansi lainnya kayak gitu, banyak juga gitu kan. Ada juga yang kita tuh kadang sering terlibat langsung dengan anggota TNI juga, aparat kepolisian kayak gitu, dan dari instansi pemerintahan lainnya kayak gitu. Kalau misalkan ada event-event atau acara yang memungkinkan memang harus dilakukan, melibatkan semua instansi kayak gitu, tidak hanya Satpol PP aja. Pada bulan Maret itu kan kita tuh Satpol PP itu kan HUT gitu kan, ulang tahun. Nah kalau misalkan HUT Satpol PP itu kita tuh selalu diadakan di Bandung kayak gitu.
kadang kita tuh dari semua wilayah kayak gitu kan memang mengirimkan anggota Satpol PP-nya, tidak semua sih gitu kan, sebagian anggota Satpol PP-nya untuk mengikuti upacara HUT Satpol PP di Bandung. Dan pada tahun 2018 kalau tidak salah aku dipindahkan tuh ke unit lain, udah nggak di Gakda lagi, aku ditarik ke bagian unit keuangan gitu kan, unit bagian perencanaan dan keuangan gitu. Aku di situ tugasnya untuk membantu unit keuangan mengenai masalah penggajian dan pokoknya setiap berhubungan dengan keuangan atau surat-surat yang dibutuhkan, data-data tersebut. Nah, itu aku tugasnya di sana gitu. Kadang bikin SPD, SPPD. SPD itu surat perjalanan dinas. SPPD itu aku lupa lagi ya. SPD, SPPD kayak gitu. SPSP juga surat perintah kegiatan dari bagian unit yang lainnya yang memang setiap bulannya harus dilaporkan ke bagian keuangan. Aku bekerja di Satpol PP pada waktu itu bisa dihitung ada 7 tahun lebih gitu kan, 7 tahun berapa bulan kayak gitu. Pada waktu tahun 2019 itu aku memutuskan untuk resign gitu, udah tidak bekerja lagi di sana gitu. Memang banyak sekali yang menanyakan sama aku, loh kenapa sih bisa resign, kan sudah enak gitu kan, bisa kerja di instansi pemerintahan, di Satpol PP gitu kan, nanti bisa diangkat langsung jadi CPNS kayak gitu kan. Memang pada awal-awal dulu aku masuk juga kan memang berpikirannya seperti itu gitu kan, walaupun sekarang belum jadi CPNS, PNS gitu kayak gitu kan, ya nggak apa-apa lah, yang penting kan bisa bekerja dulu di instansi pemerintahan, bisa masuk dulu. Pas awal-awal aku mikirnya kan dulu kayak gitu kan. Cuman pada waktu sebenarnya sih gitu kan, dari aku masuk Gakda tuh, aku masuk Gakda itu sebenarnya aku pengen resign juga waktu itu. Cuman atasan aku yang super baik itu selalu mensupport gitu, dan yang pengen resign itu bukan hanya aku, ternyata ada juga teman-teman yang lainnya yang merasakan hal yang sama pada waktu itu. Dan mungkin semua orang juga tahu yang namanya non PNS atau sukuan itu penghasilannya itu memang tidak ada kayak gitu. Dan aku dulu pada waktu pas masuk ke Satpol PP itu selama 2 tahun di P2O ya, dulu aku masuk di P2O itu aku sama sekali tidak mendapatkan gaji teman-teman kayak gitu. Dan yang namanya sukuan itu memang pada waktu itu tidak mendapatkan gaji gitu, tapi ibaratnya apa ya, kadang atas hasil kerja kita itu kita dikasih apa ya, kadang dari setiap PNS itu kalau gajian kayak gitu, kadang dulu tuh seperti itu. Cuman waktu kesininya setelah aku udah pindah ke Gakda itu mulai tuh dipikirin kayak gitu untuk masalah penghasilan untuk sukuan non PNS itu kayak gitu. Ada tuh mulai tahun kapan gitu aku lupa, mulai ada penghasilan tuh waktu itu dari mulai 500.000 per bulan kayak gitu. Ya memang semua udah jadi rahasia umum kali ya, udah bukan rahasia lagi. Memang yang namanya non PNS atau supan itu ya memang keadaannya ya memang begitu gitu kan, bukan hanya di Satpol PP gitu kan, memang di seluruh Indonesia pun mungkin memang seperti itu. Tapi setiap instansi itu berbeda gitu, setiap instansi itu beda-beda untuk masalah penghasilannya itu. Jadi tidak bisa disamaratakan teman-teman kayak gitu. Mungkin di instansi A penghasilannya misalkan 300, di instansi B bisa jadi 700 kayak gitu.
Jadi tidak bisa disamakan ya teman-teman kayak gitu. Dan pada waktu itu kan aku memutuskan untuk resign pada waktu tahun 2019. Aku gimana ya, aku pada waktu itu percaya gitu kan, yang namanya rezeki itu memang sudah ada yang mengatur kayak gitu kan. Aku merasakan sudah cukup lama gitu di Satpol PP. Ada juga yang lebih lama dari aku teman-teman gitu, ada yang udah belasan tahun gitu kan di sana, tinggal di sana, dan mereka beliau itu masih bertahan di sana. Saya sangat salut gitu kan, luar biasa sekali untuk pengabdian mereka itu gitu kan. Saya ngerasa rezeki itu memang sudah Allah atur ya kayak gitu. Meskipun saya masih bekerja di sana ataupun tidak kayak gitu kan, rezeki itu tidak akan kemana. Kalau toh misalkan saya memang diharuskan menjadi seorang PNS, ya kenapa enggak meskipun tidak bekerja lagi di sana kayak gitu kan. Apalagi pada tahun-tahun sekarang ini kan, kalau misalkan memang mau menjadi CPNS ataupun PNS kayak gitu kan, sebenarnya dari umum kan sudah dibuka ya gitu kan, banyak kesempatan gitu, kesempatan yang sangat besar sekali kayak gitu kan. Untuk terakhirnya ini kan pada tahun kemarin ya, pada tahun 2021 itu katanya kayak gitu kan, cuman ya walau alam gitu kan, kita tunggu infonya lagi aja gitu kan. Untuk penerimaan CPNS itu kan katanya terakhirnya tahun 2021 kemarin kayak gitu. Untuk selanjutnya mungkin bakal diadakannya itu khusus untuk P3K semua, katanya sih isunya seperti itu. Cuman kan ya mudah-mudahan mah ada kayak gitu ya. Memang katanya sih ada, cuman mungkin 20%-an untuk CPNS dan 80%-an untuk P3K, katanya seperti itu juga. Dan tidak tahu mana yang benarnya kayak gitu. Kita tunggu aja ya teman-teman gitu, untuk dari kebijakan pemerintah itu seperti apa kayak gitu. Dan akhirnya aku resign pada waktu tahun 2019 itu, dan mulailah dari situ aku harus memutar otak kayak gitu ibaratnya. Aku untuk harus bisa mencari pekerjaan lagi kayak gitu, mulai dari awal lagi, dari nol lagi gitu kan. Tetap selalu bersemangat dan optimis kayak gitu. Banyak menanyakan sama aku gitu, kenapa sih kok resign kayak gitu. Tapi itu udah menjadi keputusan aku gitu. Hanya aku pribadi yang tahu alasannya gitu kan. Memang kan untuk alasannya sebagian udah aku tadi sebutin gitu kan. Untuk beberapa alasan itu hanya aku yang tahu kayak gitu. Nah itu dia teman-teman, mungkin segitu dulu cerita pengalaman aku bekerja di instansi pemerintahan di Satpol PP. Mungkin siapa tahu nih di luar sana teman-teman ada yang menginginkan, aku pengen nih menjadi Satpol PP, menjadi anggota Satpol PP itu gimana sih caranya gitu kan. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi dan cerita pengalaman dari aku ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya, bisa menjadi salah satu bekal gitu kan, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang mau masuk menjadi anggota Satpol PP atau berencana mau nih nanti pengen menjadi CPNS Satpol PP kayak gitu kan. Tidak ada salahnya kayak gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan aku yang tadi aku sebutin semuanya, dan semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman semua mungkin ada yang mau bertanya-tanya seputar tentang Satpol PP, silahkan komen di kolom komentarnya, dan bye bye, see you next video, dadah.